Nah, berikut kita akan membahas mengenai kelainan-kelainan apa saja yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah kita. Yang pertama adalah stroke ya. Stroke ini cukup terkenal ya. Stroke cukup terkenal karena ini salah satu penyakit yang mematikan. Orang yang menderita stroke itu kemungkinannya untuk meninggal lebih besar. Ya, mengapa? Karena stroke ini berhubungan erat dengan satu hal yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu otak kita. Kita tahu bersama bahwa di otak ini banyak sekali sistem-sistem saraf yang sangat penting, dan juga otak kita ini dikenal sebagai pusat koordinasi. Berbagai mekanisme dalam tubuh itu dikontrol di dalam otak. Nanti kita bahas di topik sistem koordinasi, sistem regulasi dalam tubuh sangat penting peranannya. Ya, itulah sebabnya juga alasan mengapa otak kita itu ditutupi atau dilindungi oleh komponen tengkorak yang sangat keras gitu, dan bahkan tidak ada sendi-sendi yang bisa bergerak ya. Sudah dipelajari juga di di bab sebelumnya di sistem gerak bahwa di kepala kita, tengkorak kita ini tidak ada sendi-sendi yang bersifat pergerakannya secara bebas ya. Karena apa? Karena dia berperan untuk melindungi otak kita di dalamnya yang sangat penting. Jadi stroke ini terjadi karena adanya pembuluh darah di otak kita itu tersumbat atau pecah. Nah, alasan pecahnya ini banyak ya. Faktor penyebab pecahnya pembuluh darah di area otak kita itu banyak sekali. Bisa karena tersumbat atau karena hipertensi, bisa juga. Ya. Nah, berikut penyakit atau kelainan yang kedua adalah jantung koroner. Jadi jantung koroner ini cukup terkenal juga, banyak yang menderita jantung koroner. Nah, penyebab jantung koroner ini yang adalah arteri koronernya tersumbat. Arteri koroner itu di mana letaknya? Arteri koroner itu ditemukan atau terdapat pada jantung kita. Jadi arteri koroner adalah satu arteri, satu pembuluh darah yang berperan untuk mengantarkan supplier makanan, supplier zat-zat lain yang dibutuhkan oleh jantung ya. Jadi jantung juga butuh makanan ya. Sel-sel yang ada pada jantung kita juga membutuhkan makanan, membutuhkan oksigen dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menopang keberlangsungan hidup sel yang ada di jantung kita. Dan arteri yang berperan untuk mensuplai semuanya itu, distributornya ya, istilah distributor itu adalah arteri koroner. Jadi kalau sudah tersumbat, dia tidak mendapatkan supplier makanan dan kebutuhan lainnya, ya bisa dibayangkan apa yang terjadi pada jantung kita. Kemudian yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi dari kata hyper ya, hyper berarti berlebih ya, tinggi, berlebih. Apa yang berlebih? Tensinya atau tekanan darahnya. Kita sudah belajar kemarin pertemuan sebelumnya ada istilah sistol dan diastol. Sistol ini ya, kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan diastol itu adalah kondisi di mana jantung ini beristirahat sebelum melakukan detak selanjutnya atau kontraksi selanjutnya. Nah, orang yang hipertensi itu sistolnya adalah atau tekanannya lebih dari 150 ya. Itu sudah masuk dalam 130 ke atas sebenarnya ya, 130, 140, 150 itu sudah sangat-sangat tinggi. Milimeter Hg ya. Ibu berharap kalian sudah paham ini milimeter Hg ya. Sedangkan diastolnya itu 100, lebih dari 100 milimeter Hg. Normalnya kemarin masih ingat ya, 120/80 atau 120/90 itu normalnya. Itu kondisi hipertensi. Mengapa cukup bahaya? Karena orang dengan hipertensi berarti jantungnya cukup kuat memompa darah, itu bisa menyebabkan terjadinya pembuluh darahnya bisa pecah ya. Kapiler-kapiler darah bisa pecah, ya itu berdampak juga bagi sel-sel sekitarnya jika orang tersebut menderita hipertensi. Kemudian yang kedua adalah hipotensi. Ya, hipotensi atau tekanan darah rendah. Istilah lainnya hipo berarti rendah. Ya, ini tensinya rendah berarti tekanan darahnya rendah. Sistolnya kurang dari 80 dan diastolnya itu sekitar 70 ya. Nah, ciri untuk hipertensi dan hipotensi itu hampir-hampir mirip. Tetapi untuk hipotensi itu bisa kita identifikasi pada orang, cirinya itu ditampilkan seperti cepat lelah. Orang yang hipotensi itu akan
cepat lelah. Mengapa dia cepat lelah? Karena kemampuan jantungnya memompa itu sangat rendah, tidak normal ya, sehingga ya tentunya sel-sel yang ada dalam tubuhnya itu kekurangan supplier. Ya, mungkin dia ada distribusi sari makanan dan zat-zat yang lain, tetapi jumlahnya sedikit, lambat ya, lambat distribusinya lambat karena tekanannya ini rendah, sehingga dia akan cepat lelah. Tangan kakinya mudah dingin. Kenapa mudah dingin? Ya itu kembali lagi tekanannya rendah ya. Supplier ke sel-sel sekitar tubuhnya itu tidak maksimal. Kemudian mudah pusing. Mengapa mudah pusing? Karena ya untuk memompa darah ke bagian otak yang posisinya lebih tinggi itu rendah ya, rendah karena dia tekanannya ini kurang dari 80 sehingga supplier oksigen untuk otak akan rendah, kecil, sehingga saat bangun tidur itu terasa sangat pusing, itu sudah teridentifikasi bahwa dia hipotensi. Ya, tekanan darah rendah. Sedangkan untuk hipertensi berarti dia itu nafasnya pendek, ini cirinya ya. Nafas pendek, lemas dan juga pusing. Kenapa pusing? Karena sel darahnya, pembuluh darahnya itu ini ya harus siap siaga untuk menerima tekanan yang kuat dari jantungnya yang memompa dengan kuat ya. Ini kembali mengingatkan bahwa ini kemungkinan besar terjadi pecah pembuluh darah jika terus-menerus dibiarkan tekanannya tinggi. Kemudian ada kolesterol ya. Kolesterol ini cukup banyak juga diderita oleh masyarakat Indonesia, apalagi pecinta-pecinta ini ya, kuliner-kuliner Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan minyak-minyak ya, karena mengandung banyak kolesterol ya. Nah, kolesterol ini sebenarnya ada dua tipe. Ada kolesterol baik dan kolesterol jahat ya. LDL atau low density lipoprotein itu adalah kolesterol jahat dalam tubuh. Sedangkan kolesterol baiknya itu adalah HDL, high density lipoprotein. Nah, lipoprotein itu apa? Lipoprotein itu adalah dari kata lipo berarti lemak ya, lipid, dan protein ya, protein berarti ikatan antara lemak dan protein dalam tubuh. Ini juga sebenarnya fungsinya untuk memecah lipid dalam tubuh ya. Tetapi jika dia berlebih itu tidak baik bagi tubuh kita. Itu akan menyebabkan terjadinya penyakit namanya kolesterol tinggi. Oke, next. Nah, berikut kelainan yang selanjutnya adalah hemofilia. Nah, ini sedikit Ibu singgung di sistem golongan darah tadi ya. Hemofilia itu adalah kondisi di mana seseorang darahnya sukar membeku. Kenapa sukar membeku? Tentunya ada hubungannya dengan keberadaan komponen-komponen yang berperan dalam proses pembekuan darah tadi. Ya, keping darah atau trombosit dan juga keberadaan plasma darah atau fibrinogen pada plasma darah kita. Ya, jadi kelainannya terjadi pada komponen darah tersebut. Ya, darahnya sukar membeku, fibrinogen tidak terbentuk dengan baik, dengan maksimal, sehingga darahnya akan keluar atau lama terjadi pembekuan atau berhenti darahnya. Ya, lama, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian ada talasemia. Talasemia itu adalah kondisi di mana eritrositnya rapuh atau eritrositnya tidak sehat ya, tidak sehat atau kondisi eritrositnya tidak bekerja secara efektif maksimal seperti itu. Kemudian ada penyakit anemia. Dia kekurangan darah merah. Biasa orang anemia ini diidentifikasi dengan ciri wajahnya lemah terus ya, badannya lemas. Kenapa lemas? Karena dia kekurangan sel darah merah atau eritrosit yang perannya untuk mengangkut oksigen. Untuk apa oksigen ini? Ya, oksigen fungsinya sangat penting dalam sel-sel kita untuk proses respirasi. Nanti kita pelajari ya proses respirasi pada bab metabolisme nantinya. Jadi respirasi itu fungsinya untuk menghasilkan energi dalam tubuh kita, terjadi pada organel mitokondria. Nah, berikut ada leukemia ya, dari kata leu ya. Leu artinya tadi leukosit ya. Leukemia berarti dia leukositnya kenapa? Terjadi produksi yang berlebihan. Jadi segala
Ini di sini bisa kita lihat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Sama dengan kolesterol tadi, sebenarnya kolesterol itu sangat baik dalam tubuh kita, memecah lemak begitu ya. Tetapi saat dia tinggi ya, sangat tinggi dalam tubuh, itu bisa menyebabkan suatu penyakit. Sama dengan leukemia ini, saat produksi sel darah putih atau leukosit kita meningkat berlebihan, itu bisa terjadi suatu kelainan leukemia ya. Ini akan menyebabkan sel leukosit ini merusak sel-sel yang lainnya ya, makan sel-sel yang lainnya. Kemudian ada varises. Varises adalah kondisi di mana terjadi pelebaran pembuluh darah. Nah, ini biasanya terjadi pada perempuan ya yang sering menggunakan high heels atau laki-laki yang suka angkat berat-berat. Itu biasanya varises ini ya muncul pembuluh darahnya itu agak menonjol dari luar ya, menonjol keluar. Itu kondisi di mana pembuluh darah vena kita melebar. Kenapa melebar? Karena misalnya kalian lakukan satu aktivitas, kemudian tiba-tiba kondisi misalnya kaki atau tangan kalian lipat, ya tentunya itu akan menyebabkan kondisi saat tangan kalian lipat itu menyebabkan pembuluh darah di sekitar situ akan jalurnya akan lebih sempit dari pada saat kalian rentangkan seperti itu ya. Nah itu akan menyebabkan aliran darah akan tersendat ya karena salurannya tertutup sedikit dengan posisi kalian lipat tangannya atau kakinya, sehingga itu akan menyebabkan pembuluh darahnya berusaha untuk terus-menerus tekanan kuat sehingga lama-kelamaan dia melebar ya. Kondisinya varises itu. Kemudian arteriosklerosis ya adalah kondisi di mana pembuluh darah mengeras karena adanya penimbunan lemak ya. Jadi lemak dalam tubuh itu baik, tetapi saat jumlahnya sudah berlebihan itu akan berbahaya. Bisa menyebabkan suatu kelainan namanya arteriosklerosis. Next. Nah, tadi kita bahas mengenai kelainan atau penyakit, sekarang kita akan membahas mengenai teknologi-teknologi yang digunakan untuk membantu pasien-pasien yang menderita beberapa kelainan tadi. Ya, yang pertama ada ECG. Ya, ECG yang bagi kalian yang mau masuk kedokteran mungkin ini akan lebih familiar nantinya di perkuliahannya. Jadi apa itu ECG? ECG itu adalah elektrokardiograf ya. Dari kata elektro berarti melibatkan listrik, kardio berarti melibatkan jantung, graf berarti gambar ya, grafik ya. Jadi elektrokardiograf ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi, untuk menggambarkan kerja jantung kita. Ya, makanya biasanya terlihat seperti ini ya. Ada naik, turun, berarti jantungnya kuat ya di dalam dan ada lemah, kondisinya lemah. Makanya biasanya di sinetron-sinetron itu kalau sudah meninggal garisnya begitu ya, garis datar, berarti tidak ada lagi jantungnya beraktivitas di dalam ya. Biasanya seperti itu. Jadi ingat ya ECG elektrokardiograf. Elektro berarti melibatkan listrik, kardio berarti jantung, dan graf berarti gambaran atau gambaran. Jadi ini digunakan untuk melihat kondisi jantung kita apakah bekerja dengan baik atau tidak ya. Next. Nah, berikut yang kedua, teknologi yang kedua atau penanganan yang kedua untuk orang yang menderita kelainan pada sistem peredaran darah adalah angioplasti. Apa itu angioplasti? Angioplasti adalah suatu metode ini ya. Jadi coba perhatikan di sini, suatu metode di mana dimasukkan semacam kawat ke dalam pembuluh darah. Kemudian kawat ini dilengkapi dengan balon yang posisinya mengempis. Kemudian ada juga yang dilengkapi dengan kawat-kawat seperti ini ya, semacam ring ya, stand semacam ring, di mana ini digunakan untuk menangani pasien yang pembuluh darahnya
menyempit seperti ini. Nah, entah penyempitannya karena adanya plak ya, adanya plak karena timbunan lemak dan lain sebagainya, sehingga ini akan menyebabkan pembuluh darah akan cukup sulit untuk melalui area ini, sehingga perlu dilakukan penanganan, yaitu dengan pemasangan ring. Ya, pemasangan ring mungkin tidak asing lagi bagi kalian ya, pemasangan ring pada area pembuluh darah karena adanya sumbatan atau adanya plak-plak yang menyebabkan saluran pembuluh darahnya tidak maksimal, tidak seluas yang sebelumnya. Ya, jadi dimasukkan kawat, ini posisinya balonnya di dalam mengampis ya. Kemudian dipasangi ring atau kawat. Kemudian saat sudah mencapai posisi yang dituju, balonnya ini akan dikembangkan ya, mengembang ya. Mengembang ya, ikutlah juga si ring ini mengembang, sehingga setelah ringnya mengembang itu balonnya akan dikempiskan kembali. Kemudian setelah kempis kembali, maka si kawat ini dan balon ini akan keluar. Ringnya tetap di dalam untuk menjaga si plak ini tidak menutup saluran peredaran darah. Yaitu salah satu teknologi yang cukup ini ya, cukup baik di era modern ini. Berikut adalah transplantasi jantung. Transplantasi berarti jantungnya didonorkannya, terjadi donor-mendonor jantung ya. Dan ini biasanya tentunya yang mendonorkan jantung itu ya orang yang sudah ini ya, ya istilahnya meninggal ya. Makanya ada orang yang meninggal itu buat wasiat, membuat surat wasiat bahwa saat dia meninggal dia ingin membantu orang-orang dengan mendonorkan jantungnya atau mendonorkan organ-organ dalam tubuhnya. Inilah salah satu bentuknya. Jadi orang tersebut akan mendonorkan jantungnya kepada orang yang membutuhkan, yang jantungnya sudah lemah ya. Jadi dilakukan pemindahan jantung dari satu individu ke individu yang lain yang lebih membutuhkan. Dan ingat, individu yang mendonor tadi itu tentunya dia kemungkinan hidupnya lebih kecil daripada yang didonorkan ini ya. Tidak mungkin kan dia lebih besar kemungkinan hidupnya dari yang didonorkan ini, kemudian dia rela memberikan, ya kan kemungkinan hidupnya juga kecil untuk yang didonorkan ini ya. Jadi tidak boleh terbalik. Nah, berikut adalah pacemaker ya. Jadi ini sebuah alat bantu. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi alat bantu yang ditanamkan. Ibu pernah melihat sebuah sinetron, drama lebih tepatnya, drama Korea. Ibu pernah lihat itu ada orang ya, bapak-bapak yang menggunakan alat ini. Jadi alat ini sebenarnya tidak berlaku seumur hidup. Ada ada masanya juga ya, masa berakhirnya seperti itu. Saat kondisi mesinnya itu sudah tidak kuat lagi ya. Jadi dia akan diganti. Ya, mungkin yang suka drakor di sini pasti pernah melihat dramanya. Jadi dia akan diganti, dan ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk menstimulus si jantung, si otot-otot yang ada pada jantung, untuk apa? Untuk dia bisa terus ada ini ya, listrik begitu mengaliri mereka supaya terus berdetak secara normal ya. Dan listriknya itu dari mana? Stimulus listriknya dari alat ini ya, pacemaker ya, supaya jantungnya tetap kuat ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jantung kita ini itu adalah suatu mesin yang paling kuat ya, paling dahsyat begitu ya. Tuhan sangat begitu detail menciptakannya, karena coba bayangkan dari usia kalian 0 tahun ya, masih dalam kandungan, itu jantung sudah mulai terbentuk, sudah mulai berdetak, sampai kalian usia sekarang ini ya, bahkan ada yang sudah usia 60-an, 70, 80, bahkan sampai 100-an, jantungnya masih kuat ya. Berbeda dengan alat bantu ini. Untuk alat bantu ini ada masa di mana dia harus diganti ya, entah baterainya kah atau mesinnya yang rusak harus diganti supaya dia
bisa membantu jantungnya tetap berdetak dengan normal, dengan baik. Nah, jadi di sini Ibu berharap melalui bab ini kita bisa melihat bahwa benar ya, Tuhan ciptakan segala sesuatu dalam organ tubuh kita, jantung yang bekerja sampai ratusan tahun. Kemudian tadi kita belajar mengenai penyakit stroke ya, di mana dalam kepala kita itu ada otak ya, Tuhan ciptakan tengkorak ini dengan begitu kuat, keras ya, tanpa ada sendi-sendi yang bisa bergerak secara bebas sehingga bisa melindungi otak kita yang menjadi pusat koordinasi tubuh dengan baik ya. Jadi terlihat sangat sangat sistematis, sangat mendetail dan sangat luar biasa ya Tuhan ciptakan tubuh kita ini terkhususnya untuk sistem peredaran darah. Oke, jadi sekian untuk penjelasan hari ini. Tugasnya, jadi kurang lebih masih ada waktu ya. Tugas untuk pertemuan hari ini, silakan kalian mencatat hal-hal penting dari video yang kalian simak, kemudian coba kalian identifikasi. Biasanya di tubuh kalian atau di tangan, entah di tangan, di kaki, atau di paha ya, biasanya ada muncul seperti flek-flek hitam ya, agak cukup besar. Itu di kalangan daerah ibu itu biasanya dikatakan bahwa itu karena ada unsur-unsur mistis di dalamnya. Nah, sebenarnya itu ada penjelasan biologisnya. Ya, tugas kalian untuk bab ini silakan kalian identifikasi sebenarnya penyebabnya itu apa sih sehingga muncul semacam ini ya, semacam habis ada agak kebiruan di tangan, di kaki yang paling sering ya. Kira-kira itu penyebabnya apa? Nah, jadi sebagai anak IPA, sebagai anak sains, kalian silakan belajar identifikasi, jangan segala sesuatunya dihubungkan dengan hal-hal yang mistis. Mari kita identifikasi secara sains ya, pasti ada penjelasan secara sains. Seperti itu ya. Jadi silakan tugasnya identifikasi setelah kalian mencatat identifikasi penyebab munculnya kebiruan pada atau ruam-ruam ya, istilahnya ruam-ruam pada daerah tangan, kaki ya, daerah-daerah tubuh kita. Nah, silahkan kalian cari. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.